Oke, untuk pekan ini kita masuk ke pembahasan sifat-sifat dari aquifer. Jadi ini sudah mulai masuk ke hidrogeologinya ya. Kalau sebelumnya kita masih di pembahasan hidrologi, sekarang kita mulai masuk ke hidrogeologi yang lebih intinya. Nah ini ilustrasinya yang menunjukkan posisi dari lapisan air tanah. Jadi kembali lagi di refresh. Jadi air itu ketika di permukaan bumi dibagi J2, ya, ada yang disebut sebagai air permukaan, ya, surface water, yaitu termasuk yang ada di sungai, di danau, dan di saluran lain yang ada di permukaan bumi. Ya. Oke. Nah ini adalah, kemudian di bawahnya itu akan ada lapisan yang namanya lapisan vadose. Ya. Jadi soil yang masih yang belum mengandung air, yang mengandung air tanah tapi belum dalam kadar yang jenuh, jadi belum saturated. Kemudian di bawahnya, di batasnya itu akan ada yang namanya water table. Ya. Jadi ini diasumsikan ada water table, ya water table seperti ini. Kemudian di bawahnya ada lapisan yang namanya groundwater. Kemudian groundwater ini nanti dia dibatasi oleh perlapisan batuan. Kalau misalnya ada lapisan yang sifatnya impermeable, ya seperti misalnya lapisan batu lempung, clay, maka dia akan terbatasi. Jadi lapisan air tanah yang di sebelah sini tidak akan bercampur dengan air tanah yang di sebelah sini, karena dia dibatasi oleh lapisan yang tidak tembus air atau impermeable. Nah, terus lapisan yang dibatasi oleh bagian bawahnya, ya ini impermeable juga. Kemudian yang atasnya ini clean impermeable, maka dia disebut sebagai aquifer tertekan atau confined aquifer. Jadi dia maksudnya tertekan, terjepit antara dua lapisan yang impermeable, clay yang di atas sama yang di bawahnya. Nah, proses recharge-nya seperti ini. Jadi air tanah nanti akan mempunyai siklus juga ya. Siklusnya yaitu siklus ketika dia di recharge, diisinya dengan proses infiltrasi. Jadi ada air tanah, air hujan yang masuk, ya, kemudian dia mengisi lapisan-lapisan ini. Nah, ketika dia diisi, maka dia nanti akan mengalir. Jadi dia akan mengalir di lapisan ini, berpindah ke tempat yang lain, kemudian dia akan keluar di tempat lain, atau di zona yang namanya discharge. Nah, pengambilan air tanah selain dengan discharge secara alamiah dengan mata air, juga bisa dengan pengambilan secara artifisial, yaitu dengan menggunakan sumur, dengan well, ya, dengan sumur. Jadi sumurnya itu bisa untuk penggunaan domestik, ya, atau juga penggunaan industri. Nah, kemudian itu akan nanti melengkapi tetap dalam kerangka siklus hidrologi juga. Jadi kita hanya mencuplik sebagiannya, yaitu terkait dengan groundwater-nya saja atau air tanahnya. Oke. Nah, untuk dalam pembahasan hidrogeologi yang pertama harus dipahami adalah terkait dengan konsep porositas, ya. Jadi porositas itu didefinisikan sebagai perbandingan, ya, antara void space, ya, antara volume rongga di dalam suatu satuan volume dari material bumi. Ya, material bumi itu bisa tanah, ya, bisa batuan. Ya, jadi porositas bisa berada di tanah atau di batuan. Ya. Intinya dia berada di material yang merupakan material bumi. Nah, di sini disimbolkan dengan VV, ya, volume of void. Kemudian dia akan dibandingkan dengan volume total, ya, dari batuannya atau tanahnya, dibagi dengan volume dari batuan atau tanahnya. Jadi misalnya kita punya batuan 1 meter kubik, maka dihitung ada berapa volume voidnya yang di situ. Maka itulah yang kemudian dimasukkan ke dalam persamaan ini, kemudian menjadi
nilai dari N-nya atau porositasnya. Nah, maka porositas itu dia tidak punya dimensi atau tidak punya satuan karena pembagi dan pembilang dan penyebutnya sama-sama satuannya volume atau dimensinya L pangkat 3. Sehingga ya maka dia tidak punya satuan. Porositas biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase karena paling besar porositas itu ya pasti tidak melebihi 100% atau tidak melebihi 1. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, nah ini ada konsep yang namanya permeabilitas. Ya. Jadi porositas dan permeabilitas. Nah, permeabilitas ini adalah properti dalam batuan. Jadi dia berkaitan dengan kondisi batuan. Apakah batuannya itu mempunyai porositas yang saling terhubung atau tidak? Yang saling terhubung atau tidak. Jadi dia murni dari batuannya saja. Nanti akan ada sifat yang lain yang namanya konduktivitas hidrolik. Nah, kalau konduktivitas hidrolik itu dia bergantung kepada batuan dan fluidanya. Kalau fluidanya air, maka nilai konduktivitasnya pasti beda dengan kalau fluidanya minyak, meskipun pada batuan yang sama. Nah, itu. Jadi ada porositas, ada permeabilitas. Nah, ini ilustrasinya. Jadi kalau kita misalnya punya air sekian, kemudian kita masukkan ke dalam batu pasir yang sifatnya kering, ya, belum mengandung air, maka jika airnya ini mengisi sampai jenuh dari batuan ini, maka si air ini mengisi seluruh dari volume voidnya. Nah, maka dia disebut sebagai batu pasir yang jenuh, saturated sand. Nah, ini ada terkait dengan porositas, maka itu kaitannya dengan ukuran butir, apalagi porositas yang sifatnya primer. Ya. Nah, maka perlu kita cek lagi ya terkait dengan ukuran butir dari batuan. Jadi ini adalah range yang sudah kita sepakati bersama, ya, mulai dari bongkah, kemudian kerikil kerakal, ya, kemudian ada gravel, ya, gravel yang kasar, kemudian ada fine gravel, kemudian coarse sand, medium sand, fine sand, dan fines. Ini adalah klasifikasi butiran, ya, untuk keperluan teknik, ya, keperluan engineering. Jadi mereka biasanya memakai klasifikasi yang berbeda dengan skala yang kita pakai, Wentworth, ya, untuk menyebutkan ukuran butiran. Nah, ini yang dipakai oleh engineering biasanya. Jadi mereka cuma pakai skala ini saja, mulai dari pasir halus sampai dengan boulder. Nah, kalau dihitung porositasnya dari setiap butiran material tadi, nah, maka didapatkan ini adalah kisaran dari sedimen tadi itu. Jadi kalau misalnya sedimennya berupa batu pasir, ini belum batuan ya, masih sedimen. Jadi kalau sedimennya berukuran sand dan gravel yang bercampur, maka kisaran dari porositasnya adalah sekitar 0,2 sampai 0,35 atau 20 sampai 35%. Ya. Kalau yang paling besar itu ya dia bisa terjadi di sini ya, ketika pasir atau gravelnya itu yang well sorted, jadi seragam, pasirnya seragam atau gravelnya seragam. Kita bisa sampai maksimal mendapatkan range dari porositasnya bisa mencapai 0,5, ya. Yang paling banyak ditemukan, ya, seperti itu. Kalau misalnya silt atau clay, nah ini dalam kondisi belum tersementasi, artinya dia masih berupa sedimen, ini juga mempunyai porositas yang cukup besar juga, ya, 0,35 sampai 0,5, kemudian yang clay 0,3 sampai 0,6. Nah, tapi ini masih dalam kondisi sedimen. Tentu nanti akan berbeda kondisinya ketika sudah cemented, sudah tersementasi. Maka
biasanya dia akan lebih permeable, utamanya untuk clay ya, dan silt, karena dia ukuran butirannya halus sehingga semennya pasti akan menutupi rongga yang ada di antara butiran tadi. Nah, kemudian ada yang namanya effective porosity. Jadi effective porosity ini adalah seberapa banyak porositas yang tersedia yang bisa dimasuki oleh fluida. Nah, ini biasanya diuji. Jadi yang kita ukur di lapangan itu biasanya effective porosity. Jadi berapa yang bisa dilewati oleh air, oleh fluida. Karena kadangkala ada porositas, ada pori yang dia itu tidak bisa diakses atau tidak bisa dilewati karena dia terisolasi, aksesnya tertutupi dari jalur manapun, sehingga dia tidak dihitung dalam NE ini, effective porosity. Nah, kemudian ada juga pembedaan ya, porositas pada batuan sedimen. Jadi ini sudah masuk ke batuan. Jadi ada porositas yang dihitung sebagai porositas primer, ya, yang ini definisinya adalah porositas yang terbentuk bersamaan dengan pembentukan batuan. Jadi dia terbentuknya bersamaan dengan proses litifikasi. Ya. Sehingga yang termasuk ke dalam proses itu adalah, atau porositas yang masuk ke dalam definisi ini adalah porositas yang berada di antara butiran dan tidak tertutupi oleh semen. Nah, itu yang porositas primer, dia terbentuknya bersamaan dengan ketika batuan itu jadi. Ya. Kemudian porositas yang kedua adalah porositas sekunder. Nah, ini adalah porositas yang terbentuk setelah batuan itu jadi. Jadi batuannya terbentuk dahulu, kemudian porositasnya terbentuk. Nah, itu contohnya adalah ketika batuan mengalami tekanan, kemudian terbentuklah fracture. Fracture ini bisa dalam dua bentuk, yaitu fracture yang sifatnya kekar atau sesar, ya, itu sama. Jadi fracture dalam bentuk kekar atau sesar, dan kedua fracture yang sifatnya itu hasil dari pelarutan, misalnya seperti di batu gamping. Nah, itu termasuk ke dalam porositas sekunder karena dia terbentuknya setelah batuannya jadi. Jadi dia butuh proses tambahan. Setelah batuannya jadi, dia butuh proses yang lain lagi sehingga porositasnya terbentuk. Nah, ini ilustrasinya. Jadi kalau porositas yang sifatnya primer, ya contohnya seperti ini. Jadi dia mengisi, ada di rongga-rongga ini di ruang antara butir, ya, atau intergranular. Ya. Kemudian yang sekunder ya seperti ini. Jadi dia terbentuknya itu tidak mengikuti butir bahkan, ya. Jadi dia biasanya mengikuti arah tegasan atau mengikuti bagaimana mekanisme tektonik yang membuat dia terbentuk. Ya. Nah, rekan-rekan inilah yang kemudian menjadi porositas. Oke. Nah, kemudian ada istilah specific yield, ya. Specific yield ini adalah perbandingan atau rasio dari volume air yang bisa mengalir dari suatu saturated geomaterial, ya. Itu maksudnya batuan jenuh, ya. Geomaterial itu kita simpulkan menjadi batuan. Jadi seberapa besar air yang bisa mengalir dari batuan akibat adanya gaya tarik gravitasi dibandingkan dengan volume total dari batuan tersebut. Jadi ibaratnya ketika ada batuan yang punya porositas, kemudian kita diamkan, kita isi dengan air, ya, kita rendam dengan air, kita penuhkan dengan air dulu, kemudian kita letakkan, kita lihat ada berapa banyak volume air yang menetes dari batuan tersebut. Nah, kita hitung volumenya dibagi dengan volume dari batuan tersebut. Nah, ini pasti jumlahnya akan lebih kecil dibandingkan dengan porositasnya. Karena specific yield ini hanya menghitung volume yang bisa melewatkan air, yang mana airnya itu cukup besar sehingga dia itu bisa ditarik oleh gaya gravitasi. Karena kadang ada air yang tersimpan dalam porositas juga,
tapi dia tidak ikut tertarik ya. Jadi dia tidak bisa keluar dari dari batuannya, tidak bisa mengalir dari batuannya. Dia nempel ibaratnya di pinggir-pinggir dari rongganya. Jadi kalau ada rongga dia nempel di sekitarnya sini. Nah, itulah yang kemudian tidak terhitung ke dalam specific yield ini. Tapi dia tetap masuk ke dalam porositas. Jadi dia istilahnya mengisi ruang di dalam batuan, dalam rongga batuan, tapi tidak masuk ke dalam specific yield karena terlalu menempel atau dia terlalu kecil jumlahnya. Nah, bisa jadi seperti itu kasusnya. Nah, itu yang disebut sebagai specific yield. Nah, kemudian specific retention. Nah, ini adalah kebalikannya ya. Jadi specific retention ini adalah rasio atau perbandingan dari volume air dalam sebuah batuan atau geomaterial yang bisa menahan ya dari adanya gravity drainage, aliran akibat adanya gaya gravitasi, dibagi dengan total volume dari geomaterial. Jadi sebaliknya. Jadi dia yang tidak ikut jatuh tadi, tidak ikut menetes akibat adanya gaya gravitasi. Nah, sehingga bisa disimpulkan ya, porositas total itu sama dengan specific yield ditambah dengan specific retention. Oke, ini definisi-definisi ya terkait dengan porositas. Nah, ini ilustrasinya. Jadi kalau misalnya ini geomaterialnya ya, batuannya, kemudian nanti kita sudah kita jenuhkan airnya, kemudian kita tinggikan sehingga dia bisa menetes akibat adanya gaya gravitasi. Nah, maka kita akan melihat ada yang menetes ya. Namun ada juga yang menempel ya di bagian rongga-rongga ini, di bagian tepian dari rongga ini. Nah, itulah yang jatuh ini dihitung sebagai specific yield-nya ya, di total nanti volumenya berapa. Kemudian yang menempel ini adalah specific retention-nya. Nah, ini hitungannya atau kisaran nilai dari specific yield dari berbagai macam material dengan berbagai macam ukuran butirnya. Ya. Nah, ini ada clay ya, specific yield-nya 5 ya, average-nya 2. Ini sepertinya satuannya persen ya, persen. Jadi yang paling besar specific yield-nya itu adalah ya sekitar persen sampai gravelisen ya. Persen, gravelisen ya, campuran atau yang gravel dengan sortasi bagus yang ukurannya fine. Oke. Kemudian minimum ya, yang paling minimum ya yang clay glass, karena dia paling, meskipun porositasnya besar kalau kita lihat ya, ternyata dia maksimumnya cuma 5 karena sebagian besar dia hanya menjadi specific retention saja. Nah, ini specific yield ya. Kemudian kalau digambarkan grafiknya ya kisarannya di sini, fine sand, medium sand, coarse sand atau fine gravel. Ya, ini di penelitian di tempat lain ya. Jadi bisa bervariasi ya, biasanya tergantung kepada lingkungan pengendapan ya, tergantung kepada bagaimana kondisi geologi yang membentuk dari batuan yang diuji. Ya, intinya dia kisarannya ada di pasir dan gravel ukuran fine. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagaimana sifat dari Oke, ada satu konsep ya yang disebut sebagai hukum Darcy. Jadi Darcy ini salah satu ya nama orang ya, Henry Darcy. Jadi dia menemukan suatu keteraturan ya, suatu hukum yang kemudian disebut sebagai hukum Darcy's Law, yang menunjukkan hubungan antara energi potensial dari air dengan aliran air tanah, dengan alirannya. Jadi kalau misalnya kita punya ya, ini tabung ya, ada semacam tabung. Kemudian tabung ini diisi dengan material pasir misalnya. Diisi dengan material pasir. Kemudian kemudian di sini dialirkan air tanah. Dialirkan air ya.
dialirkan air dengan panjang tabungnya diketahui L. Kemudian setiap air ini, setiap posisi di sini ternyata mempunyai nilai tekanan ya, nilai tekanan yang bervariasi. Nah, ini namanya alat ini namanya piezometer. Piezometer. Gunanya untuk mengukur seberapa tinggi tekanan air tanah di sini. Jadi dia tugasnya untuk mengukur seberapa tinggi tekanannya, pressure di sini dan di sini. Semakin tinggi kolom air yang muncul, itu artinya semakin tinggi pula tekanan air tanah atau tekanan air yang ada di titik tersebut ya. Artinya kalau misalnya ini lebih tinggi dibandingkan dengan di sini, artinya dia di sini lebih memiliki tekanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang di sini. Nah, diketahui bahwa aliran dalam suatu tabung silinder seperti ini itu akan sama dengan debit air dibagi dengan luas dari permukaannya. Luas dari permukaan tabungnya, atau misalnya pipa, atau misalnya kalau di sungai, luas penampang sungainya. Ya, jadi kecepatan alirannya adalah sama dengan debit dibagi dengan luas penampangnya. Ya. Kalau masih ingat, debit itu sama dengan apa? Q per, misalnya bukan Q, volume per waktu ya, liter per second biasanya. Ya, di sini ada. Jadi dia ukurannya adalah atau dimensinya adalah volume dibagi dengan waktu. Ya, volume dibagi dengan waktu. Kemudian dibagi lagi dengan penampangnya, sehingga kita mendapatkan V ini satuannya adalah L per T. L per T atau kecepatan. Ya. Jadi dia berupa vektor kecepatan V itu. Ya, karena dia kecepatan berarti dia cuma satu dimensi. Jadi kita bisa menghitung V dari Q dibagi dengan A. Jadi kalau kita punya tabung atau punya pipa, ya kita bisa hitung debit per menitnya berapa, kemudian kita bisa dapatkan Q-nya, kemudian dibagi dengan A-nya, dibagi dengan luas penampung. Nah, kemudian si Darcy ini menemukan pola bahwa ternyata V ini ya, itu ternyata setara dengan delta H. Dia punya tanda setara. Dia punya hubungan ya, berbanding lurus dengan delta H. Delta H itu apa? Delta H itu adalah ini. Delta H itu adalah perbedaan antara ketinggian piezometer di sini dengan di sini. Nah, itu adalah delta H-nya. Semakin besar delta H, maka V-nya akan semakin besar. Jadi kecepatan alirannya akan semakin besar pula. Kemudian dia akan berbanding terbalik dengan delta L, dengan panjangnya tabung. Sehingga ketika digambarkan ya dalam persamaan, maka didapatkanlah V sama dengan untuk mengubah agar tanda berbanding lurus ini menjadi sama dengan, maka diberikan konstanta di sini. V sama dengan konstanta K dikalikan dengan delta H per delta L, atau kemudian diketahui menjadi seperti ini. Kalau untuk persamaan yang kontinu ya, K menjadi DH per DL. Seperti itu polanya. Jadi ada perbandingan lurus ya. Ada ini hukum yang sangat sederhana ya, yang dijelaskan oleh Darcy. Jadi dia menemukan pola seperti itu. Nah, K itu apa? K itu adalah inilah yang dikenal sebagai konduktivitas hidrolik ya. K itu adalah konduktivitas hidrolik. Satuannya adalah L per T. Jadi dia sama dengan satuan kecepatan atau sama dengan satuannya V ya. V ini juga kadang disebut sebagai specific discharge ya, atau debit spesifik, atau Darcy velocity atau Darcy flux ya, di sama semua. Intinya dia menunjukkan seberapa cepat aliran air tanah ya, yang ada di dalam suatu materi. Nah, V ini sama dengan punya satuan yang sama dengan K. Karena apa? Karena ya DH per DL itu sama-sama L. DH per DL itu sama-sama L, sehingga ini tidak punya satuan, ya maka satuannya sama dengan K. Oke.
Nah, ini adalah hubungannya ya, antara specific discharge ya tadi dengan porositas ya. Jadi kalau kita ingin menghitung specific average linear velocity ya, kecepatan rata-rata linear dari aliran fluida dalam batuan, maka kita bisa menghitungnya dengan membagi antara specific discharge dibagi dengan porositasnya. Maka kita akan dapatkan lebih besar ya, pasti angkanya lebih besar karena porositasnya kan nilainya lebih kecil daripada 1, maka average linear velocity-nya itu akan lebih besar ya, karena dia sifatnya total. Oke, nah ini kalau misalnya untuk pemodelan ya dalam 3 dimensi, kalau misalnya batuannya ya kita anggap sebagai batuan yang anisotropis, artinya kecepatan aliran ke sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z itu tidak sama, berbeda-beda, maka kita bisa buat menjadi seperti ini ya. Vx itu sama dengan min Kx per dH per dx, dH per dx, kemudian ini Ky dH per dy, dan seterusnya. Artinya kecepatan spesifik discharge-nya berbeda-beda ya untuk setiap arah. Namun kalau misalnya dia dianggap isotropis, maka dia bisa dibuat seperti ini. Jadi diasumsikan ketiga sumbunya isotropis, jadi dia disatukan dengan del H. K dikalikan dengan del H, turunan dari 3 sumbu itu, turunan parsial. Oke, nah ini ilustrasinya. Jadi kalau medianya anisotropi, maka kita akan punya 3 kecepatan berbeda-beda tergantung arah kemana alirannya. Nah, seterusnya seperti ini. Nah, terus kita lanjutkan ya. Jadi intinya adalah air tanah bergerak karena adanya gradien hidrolik ya. Jadi ini disebut sebagai gradien hidrolik, perbedaan antara H untuk setiap perbedaan L ya. Jadi bisa dibilang atau simbolnya nanti H ya, ini akan kita pakai seterusnya. Simbol H ini artinya hydraulic head ya, nanti ada istilahnya juga, hydraulic head. Ini menunjukkan posisi ya, menunjukkan energi potensial dari air tanah. Jadi air tanah itu mengalir dari H tinggi ke H rendah. Jadi silakan diilustrasikan atau diimajinasikan sama seperti peta kontur ya. Jadi dia bisa kita anggap seperti ketinggian dalam peta kontur. Jadi nanti kalau misalnya kita menggambarkan sungai kan, kalau di peta kontur pasti sungainya itu akan mengalir dari kontur yang tinggi ke kontur yang rendah dan tidak mungkin sebaliknya. Nah ini kalau dianalogikan dengan hukum fisika, maka dia akan punya analogi yang sama dengan hukum yang berlaku pada listrik, kalor, ya, karena dia mengalirnya dari perbedaan energi potensial. Jadi memang ketiga-tiganya menunjukkan atau menjelaskan terkait hubungan energi potensial dengan perpindahan energi. Intinya adalah dalam air tanah kita mendapati perpindahan air tanah itu akibat adanya perbedaan H atau perbedaan energi potensial. Jadi H ini adalah menunjukkan energi potensial dari air tanah. Nah, kalau kita lihat lagi ya, energi potensial itu seperti ini ya. Jadi kalau misalnya ada suatu titik ya, ini misalnya lapisan batu pasir ya, yang punya kandungan air tanah di dalamnya, maka energi potensialnya itu ditentukan oleh yang pertama elevasinya ya, kemudian kedua adalah tekanannya ya, elevasinya, tekanannya, dan yang ketiga adalah adanya kecepatan. Jadi kalau misalnya air tanahnya itu punya kecepatan, maka itu akan menambah potensinya. Nah, jadi atau di sini disebut sebagai energi mekanisnya. Energi mekanisnya itu di support atau disusun oleh tiga potensi ini, tiga properti ini, tiga parameter ini, yaitu elevasi, seberapa tinggi potensinya akibat gravitasi, kemudian yang kedua tekanannya seberapa tinggi, kemudian yang ketiga adalah kecepatannya.
Nah, kalau kita lihat secara matematis ya, potensi secara gravitasinya ya dia berkaitan dengan MGH ya. Kalau MGH kan benda yang ada di ketinggian ya di permukaan bumi. Kalau di sini dituliskan dengan MGZ ya. MGZ dengan Z itu menunjukkan elevasinya dari datum 0, dari titik 0 ketinggian. Kemudian kalau energi kinetik itu adalah 1/2 mv kuadrat, kemudian energi tekanan fluidanya ya seperti ini. Sehingga kalau dijumlahkan ya, dengan mengasumsikan untuk setiap massa, maka dihilangkanlah satuan massanya, sehingga MGZ awalnya menjadi GZ, kemudian 1/2 mv kuadratnya ya ini menjadi V/2 ya, dan kemudian energi fluidanya seperti ini. Nah, intinya nanti akan menjadi seperti ini. Nah, pada saat kita kembalikan ke posisi ini, kita akan dapatkan energi potensial di titik yang pertama ini, kita sebut sebagai titik A. Nah, ini pasti dia lebih tinggi dibandingkan energi potensial yang di sebelah sini. Kenapa? Yang pertama karena titik A ini dia punya Z, ya, punya Z yang lebih besar dibandingkan yang kedua. Kemudian yang pertama juga, meskipun yang pertama itu hanya memiliki kolom air yang lebih pendek dibandingkan yang kedua. Ya. Tapi karena adanya Z yang lebih besar pada titik yang satu, ya, titik satu di sini, sehingga dia memiliki energi potensial yang lebih besar. Nah, kita lihat di sini P itu sama dengan rho G dikalikan dengan ketebalan dari kolom airnya. Rho G dikalikan dengan psi, ya, ditambah dengan P0-nya. Jika P0-nya dianggap 0, maka berarti P0-nya ini artinya Z-nya. Jadi dalam kondisi seperti ini, yang mempengaruhi perbedaan antara delta H di titik 1 dan titik 2 adalah hanyalah psi dan P0-nya saja. P0-nya itu dilihat dari Z-nya, Z1 dan Z2 ini. Apakah roh berpengaruh? Nah, tidak, karena apa? Karena materialnya sama, karena fluidanya sama, ini sama-sama air. Apakah G-nya berpengaruh? Tidak juga, karena dia sama-sama berada di bumi, sama-sama mempunyai G yang tidak berbeda. Jadi hal yang mempengaruhi delta H dari dua titik ini hanyalah psi dan P0-nya, atau di sini disimbolkan dengan psi dan Z-nya, ya, Z1 dan Z2. Ya, P0 itu diwakili oleh Z1 dan Z2. Nah, itu. Jadi bisa saja nanti misalnya apakah air tanah itu bisa mengalir dari Z yang rendah ke Z yang Z yang rendah ke Z yang besar? Bisa saja. Jika apa? Jika psi-nya ini misalnya psi titik 1 ini lebih rendah dibandingkan psi-nya titik 2. Jadi di titik 2 ini dia lebih tinggi di sini. Sehingga delta H-nya itu positif ke arah 1. Ya. Jadi bisa saja dia mengalir ke atas. Nah, begitu. Jadi dia berbeda dengan sungai. Kalau sungai kan dia hanya dipengaruhi oleh elevasi saja, ya. Sehingga elevasinya kalau misalnya yang lebih tinggi pasti akan mengalir ke sungai yang elevasinya lebih rendah. Nah, kalau di air tanah atau sebenarnya bukan cuma di air tanah, tapi di semua media air ya yang mempunyai sistem tertutup seperti ini, dia punya perhitungan yang sama, analogi yang sama. Jadi dia bukan cuma dipengaruhi oleh elevasi, tapi juga dipengaruhi oleh delta H, oleh psi, ya. Yang mana psi itu adalah tekanan, ya. Dipengaruhi oleh tekanan atau kecepatan. Contoh sederhana misalnya seperti bagaimana pompa itu mengangkat air dari bawah ke atas. Nah, itu menunjukkan bahwa di bawah itu ada tekanan yang lebih tinggi sehingga airnya mengalir ke atas. Atau contoh yang lain misalnya kalau kita melihat perpindahan air dari mungkin yang seperti itu ya. Misalnya ada wadah di bagian bawah, kita pindahkan ke atas ya. Dia bisa mengalir seperti itu kalau misalnya diberikan kecepatan awal ya, di bagian bawahnya diberikan kecepatan awal, kemudian dia
diberikan gaya tekanan sehingga dia bisa mengalirkan air ke atas ya. Nah, itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Asalkan ya ininya melebihi ya, tingginya itu melebihi dibandingkan yang lebih di atasnya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini ya. Jadi kesimpulannya air tanah mengalir dikontrol oleh perbedaan H atau hydraulic head. Sehingga nanti kita akan kenal ya, ada istilahnya H itu adalah hydraulic head, kemudian Z itu elevation head, dan C adalah pressure head, menunjukkan tekanannya. Dan inilah yang variasi yang akan kita selalu ukur dalam setiap tempat, dalam setiap dalam setiap analisis hidrogeologi. Jadi ketika kita ingin membuat peta aliran air tanah, itu bukan cuma melihat dari ketinggian muka air tanah saja, tapi kita harus ukur juga seberapa tinggi pressure head-nya. Ya. Jadi yang harus kita hitung itu adalah hydraulic head. Nah, bagaimana cara untuk mengukur hydraulic head dari setiap lokasi? Maka digunakanlah ini alat yang namanya piezometer. Jadi piezometer ini tuh kayak semacam sumur. Jadi dibuat di berbagai macam titik. Ya. Gunanya untuk mengukur ketinggian seberapa besar hydraulic head yang ada di setiap titik. Ya. Dan itu nanti yang akan dijadikan sebagai acuan ketika kita mau membuat peta muka air tanah. Jadi nanti kita akan, atau bukan peta muka air tanah, tapi peta aliran air tanah. Sorry. Jadi ada peta aliran air tanah dan ada peta muka air tanah. Nah, peta muka air tanah itu hanya di sini. Dia menggambarkan bagian permukaan water table saja. Water table kalau dalam ilustrasi ini adalah permukaan dari dari bidang tabung ini. Ini sisi tabung ini adalah water table-nya. Tapi kalau untuk membuat kalau mau membuat aliran air tanahnya, yang harus kita gambarkan adalah ininya, ya, hydraulic head-nya. Jadi yang kita harus buat konturnya adalah hydraulic head-nya. Sehingga nanti kita bisa menggambarkan aliran air tanahnya adalah dari hydraulic head tinggi ke hydraulic head yang rendah. Nah ini. Jadi air tanah itu, hydraulic head merupakan penjumlahan dua komponen, yaitu pressure head dan elevation head. Sehingga air tanah mengalir dikontrol oleh dua faktor, yaitu elevasi dan tekanan. Kedua faktor tersebut akan berebut pengaruh, mana yang lebih mempengaruhi dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, itu. Jadi kita akan lihat yang mana yang lebih berkontribusi dalam mengalirnya air tanah. Apakah perbedaan elevasi atau perbedaan pressure head-nya. Ya, yang intinya nanti akan dilihat totalnya di hydraulic head masing-masing. Nah, sehingga nanti arah aliran air tanahnya itu akan tegak lurus terhadap garis isopotensial, ya. Terhadap garis kontur, ya, garis kontur hydraulic head yang akan kita buat. Oke. Oke, saya lanjutkan lagi ke slide selanjutnya. Kemudian yang kedua, nah ini yang sering kali beda ya, sering kali salah paham. Jadi ada yang sering salah penggunaannya. Yang ada yang menggunakan istilah hydraulic conductivity, padahal yang dimaksud adalah permeabilitas. Jadi kalau permeabilitas ini dia simbolnya K kecil, ya. Kemudian dimensinya adalah L⁻², jadi dia menunjukkan dimensi luas. Ya. Nah, kenapa hanya dimensi luas? Karena dia hanya menunjukkan sifat dari porous media only. Jadi dia cuma menunjukkan sifat dari dia fungsi dari batuan, ya. Fungsi dari media berpori saja. Gitu. Jadi dia mau fluidanya apapun, nilai permeability-nya tetap. Ya. Tapi nilai konduktivitas hidroliknya pasti berbeda. Jika dia berbeda dalam hal fluidanya. Nah, sehingga ini hubungan antara konduktivitas hidrolik dengan permeabilitas, ya. Jadi konduktivitas hidrolik itu sama dengan permeabilitas dikalikan dengan densitas fluidanya, ya. Rho ini adalah rho fluidanya, kemudian gravitasi dan viskositas dibagi dengan viskositas. Semakin besar viskositas maka konduktivitas hidroliknya semakin kecil, ya, karena semakin sulit untuk melewatkannya, ya, melewatkan
fluidanya. Artinya kalau semakin kental, semakin padat, maka K-nya akan semakin kecil. Kemudian kalau densitasnya semakin besar, maka K-nya akan semakin besar juga. Jadi dia variabel dari keempat ini. Permeabilitas, yaitu yang dipengaruhi oleh batuannya. Kemudian densitas, gravitasi diasumsikan sama untuk di bumi. Kemudian dynamic viscosities. Oke. Nah ini penggunaan yang sering berbeda ya antara bidang hidrogeologi dan geoteknik. Geoteknik ini dalam artian bukan geologi teknik, tapi geoteknik yang ada di engineering, yang ada di sipil. Nah ini sering kali berbeda ya antara hydraulic conductivity, ya, intrinsic permeability. Kalau di hidrogeologi yang seperti kita jelaskan tadi, yang konduktivitas itu K besar, kemudian permeabilitas K kecil. Kalau geoteknik, ini malah kebalik biasanya. Jadi ini salah satu masalah yang juga ditemukan dalam bidang teknik. Nah ini kisaran nilainya antara konduktivitas hidrolik dari berbagai macam material. Ya. Untuk yang clay sekian ya. Yang paling besar adalah untuk material yang well sorted gravel. Ini konduktivitas hidrolik paling besar. Jadi kalau untuk melihat potensi air tanah, yang kita lihat adalah konduktivitas hidroliknya. Jadi bukan cuma porositasnya saja. Karena konduktivitas hidrolik membuat kita bisa mengambil atau mengeksploitasi dari fluida yang ingin kita ambil. Karena kalau misalnya cuma ada porositas saja, artinya dia tidak bisa terakumulasi dengan ekonomisnya. Nah, kemudian bagaimana kita mengukur K, ya, mengukur konduktivitas hidrolik? Nah, ini bisa kita lakukan dengan uji lab. Ya. Dengan uji lab, yang pertama ada yang namanya constant head method. Jadi kita menghitung perubahan hydraulic head dari suatu sampel. Kemudian ada falling head method. Kemudian ada rising falling head method. Ada constant rate of flow. Nah ini constant head method. Jadi kita punya sampel di sini, kita simpan di sini sampelnya. Kemudian di sini ada aliran ya, ada aliran sampai dia penuh. Kemudian kita tunggu aliran ini seberapa cepat dia turun. Karena kalau dia turun itu artinya dia bisa masuk ke dalam sini. Ya. Nah dari sini kita bisa hitung perubahan H-nya berapa untuk L yang sekian. Nah, maka kita akan dapatkan DH per DL-nya. Sambil kita hitung di sini Q-nya. Jadi awalnya dipenuhkan dulu. Nanti ini kita biarkan, kita diamkan, nanti dia masuk ke sini. Nah, kita hitung Q-nya berapa di sini. Maka kita akan dapatkan nilai Q, nilai DH, dan nilai DL-nya. Nah, kalau ini falling head method, jadi ya prinsipnya sama. Jadi kita menghitung perubahan dari delta H di sini. Oke, cuma dua yang jelas. Oke. Nanti ada pembahasan khusus lanjut untuk bagaimana menghitung K, ya. Termasuk juga di lapangan. Kalau di lapangan kita biasanya menghitung dengan menghitung dengan pemompaan. Oke. Nah, kemudian prinsip yang harus dipahami juga terkait dengan homogenitas dan isotropi. Jadi seberapa homogen suatu sampel. Jadi kadang-kala kita akan mendapatkan sampel yang sifatnya homogen seperti ini. Namun berbeda dalam isotropinya. Ya. Kalau yang A ini dia homogen dan isotropi, artinya dia di berbagai sisi ukuran butirnya seragam. Tapi kalau ini seragam ukuran butirnya artinya dia homogen. Kemudian dia isotropi juga karena dia ke segala arah sama. Jadi kalau misalnya ada aliran ke arah yang mendatar dan vertikal itu diasumsikan sama karena ukuran butirnya sama semua. Kalau ini dia bisa dibilang homogen juga, tapi dia tidak isotropi atau anisotropi karena aliran ke arah
horizontal dengan ke arah vertikal pasti akan berbeda. Karena di arah horizontal dia akan punya rongga yang lebih luas dibandingkan dengan ke arah vertikalnya. Nah, ini juga gambaran yang menunjukkan anisotropi dari suatu batuan. Nah, kemudian ini contoh untuk menghitung K, ya. Menghitung K yang sifatnya itu tidak homogen. Jadi maksudnya ini kita asumsikan batuan ya, yang bisa kita sebut sebagai satu formasi, tapi memiliki lapisan yang berbeda-beda. Ada lapisan 1, 2, dan 3. Dan tiap lapisan ini memiliki nilai K yang berbeda-beda pula. Dengan ketebalan yang punya ketebalan masing-masing. K1 dengan ketebalan B1, K2 dengan ketebalan B2, K3 dengan ketebalan B3. Nah, ini bisa kita lihat misalnya seperti ini. Jadi kalau secara gradasi kita bisa lihat ternyata di atas mungkin lebih halus dibandingkan dengan yang di bawah. Nah, ini contoh sebagai ilustrasi bagaimana batuan yang sifatnya itu dia tidak homogen. Artinya dia secara horizontal mungkin aliran airnya itu horizontal saja mungkin dia akan mendapatkan homogen. Tapi kalau secara vertikal dia tidak homogen. Nah, ini juga seperti ini ya. Jadi di bawahnya itu butirannya lebih kasar dibandingkan dengan yang di atas. Sama juga ya. Ini gradasional, lapisan yang sifatnya gradasional. Jadi kebanyakan memang seperti ini ya. Lapisan yang tidak homogen. Tidak homogen dalam satu arah ya. Atau yang berlapis seperti ini, perselingan. Jadi ada yang sifatnya lebih tebal atau lebih tipis, tapi dia lebih resisten, batu pasir misalnya. Atau ada yang lebih tebal, tapi dia lebih halus. Ya. Nah, itu pun menghasilkan inhomogeneity, ya, ketidakhomogenan. Oke, terus selanjutnya ada definisi yang lain ya. Ini lanjutannya ya. Ada yang namanya transmisivitas. Ya. Jadi transmisivitas ini adalah seberapa besar jumlah air yang bisa ditransmisikan ya secara horizontal melalui lapisan aquifer ya dalam satu satuan luas. Nah, itulah yang disebut sebagai T atau transmisivitas. Jadi dia seberapa besar aliran air yang bisa dialirkan. Nah, itu merupakan hasil perkalian antara K dan B. K itu adalah konduktivitas hidrolik dan B itu adalah ketebalan atau dimensi ya. Dimensi ukuran dari aquifernya. Nah, maka satuan dari transmisivitas adalah luas per waktu. Jadi seberapa banyak air itu bisa mengalir dalam satuan waktu tertentu. Nah, ini simpel sekali ya, hanya mengalihkan konduktivitas hidrolik dari batuan tersebut yang mengandung fluida dikalikan dengan ketebalan. Ini sebenarnya ketebalan untuk menyederhanakan saja. Harusnya dia dihitungnya itu secara luasan. Jadi luas penampang dari tergantung kalau mengalirnya ke arah samping berarti ya penampang di samping sini berapa luasnya. Nah, tapi karena biasa kita membuat penampangnya cuma satu dimensi, maka ya dihitungnya cuma tebalnya saja. Jadi alirannya ke sana ya kita hitung cuma tebalnya saja. Padahal kan harusnya ini kalau alirannya ke sebelah sini maka kita hitung tebal dan ke dalamnya berapa. Ya. Karena untuk menghasilkan luasan area permukaan. Nah, itu namanya transmisivitas. Terus ada yang namanya storativitas ya, atau storativity atau storage coefficient. Jadi storage coefficient ini adalah seberapa besar volume air ya yang bisa diserap atau dikeluarkan. Jadi sama ya. Kalau misalnya ada air hujan masuk, seberapa besar dia bisa diserap atau seberapa besar dia ketika itu dia dipompa. Ketika dia dipompa, dia itu akan seberapa besar volume yang bisa kita ambil untuk setiap pengurangan dalam headnya. Jadi kalau misalnya headnya ada
ada H, ya, ketika H-nya berkurang 1, maka berapa volume yang bisa kita ambil. Nah, itu yang disebut sebagai storativitas. Jadi mengkonversikan antara perubahan volume dengan volume airnya. Mengkonversikan antara perubahan head hidroliknya dengan volume airnya. Jadi kalau misalnya kita memompa air ya dari sumur, biasanya kan yang kita ukur itu adalah perubahan headnya. Jadi kalau bukan perubahan headnya, yang kita ukur adalah volumenya. Jadi volume waternya. Kalau misalnya kita ambil volumenya sekian, misalnya volumenya 100 liter, maka headnya ini akan berubah seberapa banyak. Nah, itulah yang ditentukan oleh storativitas ini. Kemudian ada yang namanya specific storage. Ya. Specific storage ini adalah seberapa besar perubahan dari formasinya. Ya. Jadi kalau misalnya kita ambil 100 liter tadi kan kita bisa tahu hydraulic head-nya akan berubah seberapa. Nah, kalau specific storage ini menunjukkan seberapa besar perubahan dari saturated formation, ya, yang bisa dikompres. Ya. Jadi dia kadang-kala kalau misalnya lapisan air tanahnya diambil, maka dia akan menurun ya lapisan aquifernya itu. Nah, ini persamaannya ya. Jadi specific storage itu berbanding lurus dengan densitas airnya, densitas fluida yang ada di dalam sana, kemudian gravitasi, kemudian nah ini ada alfa dan beta. Alfa itu adalah kompresibilitas dari aquifer. Jadi aquifer itu dia punya sifat kompresibilitas, dia bisa dikompres. Ya, tergantung kepada jenis batuannya. Ya. Jadi dia kalau misalnya mengandung air, dia akan mengembang. Kalau dia kehabisan air, dia akan terkompres, dia akan menyusut, ya, istilahnya gitu. Kemudian ada juga yang namanya kompresibilitas water, yaitu beta. Kompresibilitas air ini itu berkaitan dengan tekanan. Jadi kalau misalnya di bawah permukaan itu kan tekanan tuh lebih tinggi. Artinya kan air akan memiliki sifat terkompres lebih. Jadi volume air di dalam tanah itu lebih kecil dibandingkan ketika kita sudah pompa keluar. Makanya perlu dihitung untuk menghitung perubahannya. Jadi ketika kita ambil airnya, mungkin airnya banyak, tapi volume yang hilang di bawah permukaan itu bisa jadi lebih sedikit dan mestinya lebih sedikit ya. Mestinya lebih sedikit. Jadi meskipun kita ambil volumenya misalnya 100 liter ya, yang berubah di bawah permukaan itu volumenya mungkin lebih kecil karena tekanannya lebih besar di bawah permukaan. Kemudian yang ini porositas yang N. Nah, kalau untuk S tadi ya, storativitas. Nah, itu kaitannya dengan ketebalan. Jadi S itu storativitas itu sama dengan ketebalan atau dimensi dari aquifer dikalikan dengan specific storage. Kalau unconfined aquifer, nah itu kaitannya dengan specific yield. Ya. Storativitas itu sama dengan specific yield ditambah dengan H. H ini artinya hydraulic head-nya dan specific storage-nya. Oke. Kemudian selanjutnya ini konsep water table. Jadi water table itu adalah, ini mungkin sudah dibahas juga tapi saya review dikit. Jadi water table itu adalah permukaan ya yang membatasi antara pore water pressure ya. Jadi pore water pressure-nya itu di sini yang sama dengan atmospheric pressure. Maksudnya apa? Jadi water table itu selain definisinya adalah pertemuan antara zona saturated dengan unsaturated zone ya. Dia juga menunjukkan bahwa tekanan air di sini ya di water table ini itu sama dengan tekanan air di permukaan bumi ya. Nah, ini surface of pore water pressure itu equal dengan atmospheric pressure. Jadi tekanan di sini, bukan tekanan di sini, tapi tekanan ini sama dengan tekanan atmosferik. Jadi kalau di sini kan tekanan atmosferiknya 1 kan. Kalau lebih di bawah lagi, ini tekanan atmosferiknya lebih dari 1. Lebih dari 1. Artinya apa? Artinya di sini tekanannya setara dengan tekanan atmosferik pada saat di ketebalan ini. Ya. Kalau masih ingat ya,
tekanan atmosferik itu kan sama dengan rho GH ya, rho GH. Rho GH massa dikalikan gravitasi dan dikalikan tebal ya, tebal. Jadi kalau water table-nya di sini artinya dia tidak akan punya tekanan yang berlebih, dia tidak overpressure. Karena kalau di overpressure dia akan naik terus ke atas. Jadi si water table-nya ini tidak akan berhenti di sini, tapi dia akan naik terus ke atas. Makanya kalau kita lihat ada yang namanya sumur artesis ya, ada sumur yang airnya itu menyembur ke permukaan ya. Itu artinya apa? Artinya tekanan si air tanahnya itu melebihi tekanan atmosferik. Jadi dia butuh naik lagi supaya mencapai kepada tekanan yang seimbang. Nah, kalau water table terbentuk di sini, ini artinya dia sudah mencapai tekanan yang seimbang dengan tekanan atmosferiknya. Sehingga dia tidak perlu untuk naik lagi. Jadi dia kondisinya setimbang di sini. Oke. Nah, ini water table ya. Masih sama juga. Jadi water table biasanya dibatasi juga dengan zona tipis ya, yang namanya capillary fringe. Jadi ini adalah zona di mana water table-nya itu atau air yang di zona saturated itu berpindah ke zona unsaturated. Tapi ya sangat tipis sekali. Oke, nah itu konsep water table ya. Jadi kenapa bisa ada water table? Karena dia tekanannya sama, jadi dia seimbang di sini. Sehingga pada kasus overpressure ya, pada kasus di mana air itu bisa menyembur ke permukaan, itu artinya dia tidak mungkin ada water table di situ. Ya. Oke, kemudian definisi aquifer. Jadi aquifer itu adalah definisinya adalah satuan geologis ya yang bisa menyimpan dan mengalirkan air dengan kecepatan yang cukup cepat sehingga cukup ekonomis ya, kalau bahasa sederhananya cukup ekonomis untuk diambil atau dieksploitasi melalui sumur. Nah itu namanya aquifer. Jadi dia kecepatannya itu cukup cepat ya, dan bisa digunakan lah intinya untuk digunakan dalam sumur. Kemudian ada istilah confining layer. Confining layer ini adalah satuan geologi yang memiliki nilai permeabilitas yang kurang dari 10 pangkat minus 2 darcy tadi. Jadi nilai K-nya itu kecil sekali, intinya di situ. Nilai K-nya kecil sehingga dia itu tidak bisa dilewati oleh air tanah. Makanya dia disebut sebagai confining layer. Lapisan impermeable ya, bahasa lainnya itu, lapisan impermeable. Kemudian ada istilah-istilah yang lain ya, ada namanya aquifug ya. Aquifug itu adalah lapisan yang absolutely impermeable, sehingga tidak bisa mengalirkan air, tidak bisa mentransmisikan air. Dia sangat-sangat impermeable. Kemudian ada yang lapisan yang lain ya. Jadi aquifug ini bisa sejenis ya dengan confining layer. Jadi confining layer juga bisa disebut sebagai impermeable layer atau aquifug ya. Kemudian ada yang namanya aquiclude. Aquiclude ini adalah formasi yang memiliki hydraulic conductivity yang sangat rendah sehingga sulit untuk mengalirkan air. Jadi dia bisa juga disebut sebagai lapisan impermeable tapi mungkin lebih tinggi. Sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan aquifug. Jadi ada aquiclude, kemudian ada aquiter. Aquiter ini dia memiliki permeabilitas yang rendah namun bisa menyimpan air tanah dan juga bisa mengalirkannya dalam kecepatan yang rendah dari satu aquifer ke lapisan yang lain. Dia lapisan yang menyimpan, jadi dia punya porositas yang lumayan, namun tidak bisa mengalirkannya. Jadi dia porositasnya bagus, tapi permeabilitasnya rendah, low permeability. Sehingga dia disebut juga kadang-kadang sebagai leaky confining layer atau lapisan confining, lapisan impermeable yang leak, yang bocor. Jadi dia ya lebih tinggi lagi di atas aquiclude. Jadi secara urutan ya aquifug ini paling rendah permeabilitasnya, kemudian aquiclude, kemudian aquiter. Nah, kemudian tipe-tipe aquifer ya. Ini ada tipe aquifer. Jadi aquifernya dibagi-bagi lagi, ada aquifer yang sifatnya unconfined, jadi
dia batas atasnya itu bukan lapisan batuan, tapi water table. Nah, maka dia disebut sebagai unconfined, ini salah. Unconfined aquifer. Kemudian ada confined aquifer. Nah, confined aquifer biasanya dia sifatnya artesian, artesis. Jadi dia naik dengan sendirinya karena dia punya tekanan yang tinggi. Ya. Jadi hydraulic head-nya itu tinggi sekali. Jadi tanpa perlu dipompa dia bisa naik ke atas. Ya. Karena hydraulic head-nya sudah tinggi. Nah, ini adalah confined aquifer. Nanti bisa kita lihat di gambarnya. Jadi unconfined aquifer ini adalah aquifer yang dekat dengan surface, ya. Kemudian dia mempunyai lapisan yang menerus dengan high intrinsic permeability, permeabilitasnya tinggi. Kemudian extending dari meluas dari permukaan sampai ke dasar aquifer. Jadi lapisannya itu yang paling di atas biasanya. Di atas dia yang paling dekat dengan permukaan tanah, atau dia yang berkontak dengan lapisan yang unsaturated. Nah, kemudian ketika terjadi proses recharge, di proses infiltrasi ke dalam batuan, ya, dari seepage yang arahnya downward, mengarah ke bawah downward melalui zona unsaturated, kemudian dia mengalir secara lateral. Nah, ini jadi supply-nya itu adalah dari recharge langsung. Jadi ketika ada lapisan unconfined aquifer, nah dia disuplainya itu langsung dari lapisan unsaturated. Nah, ini nanti berbeda dengan lapisan confined. Jadi recharge-nya itu dari daerah yang berbeda. Nah, ini misalnya contohnya ya. Kalau untuk lapisan unconfined, ya, saturated zone ini lapisan unconfined aquifer ya, yang hijau di bawah ini saturated zone, tapi dia warnanya hijau. Nah, dia akan mendapatkan supply air itu langsung dari sini, dari hujan. Ya. Dari hujan, kemudian masuk ke bawah, ya, kemudian dia mengisi di sini. Nah, inilah yang kemudian mempengaruhi water table. Jadi water table itu naik turunnya tergantung kepada supply air hujan. Nah, inilah yang terjadi ketika kita melakukan pengamatan ya, misalnya di Jakarta ya, terjadi perubahan water table, penurunan air tanah ya, misalnya ada laporan seperti itu, ada terlihat penurunan muka air tanah. Nah, itu memang wajar. Jadi ketika musim kemarau itu memang wajar terjadi penurunan muka air tanah. Tapi tentu harus dilihat secara kontinu dari tahun ke tahun, apakah trennya itu menurunnya lebih besar atau gimana. Nah, itu yang harus dicek. Tapi kalau misalnya karena musimannya itu wajar terjadi. Jadi ketika musim hujan dia water table-nya naik lagi, kemudian musim kemarau dia menurun lagi, itu masih wajar. Nah, ini jadi kalau saturated zone dia disuplai dari air hujan langsung. Kemudian di bawahnya nanti ada lapisan yang sifatnya confining ya, impermeable, yang sifatnya mungkin aquifug atau aquiclude. Nah, yang membuat dia tidak bisa tidak bisa kontak langsung dengan confined aquifer yang di bawah ini. Nah, sehingga confined aquifer ini dia tidak bisa mendapatkan air langsung dari air hujan ini, tapi dia mendapatkan dari daerah yang lain ya, yang akan mengisi si lapisan ini. Nah, ini masih sama ya, ini masih yang unconfined ya. Jadi recharge langsung perkolasi, langsung masuk ke zona saturasi. Kemudian terbentuk water table. Semakin banyak yang masuk, water table-nya akan semakin naik. Karena artinya apa? Artinya tekanan di sini semakin besar. Artinya hydraulic head-nya semakin tinggi. Nah, kemudian dia akan keluarnya yang salah satunya di sini, ya di base flow. Ya, kalau di materi yang sebelumnya kita sebut sebagai base flow. Jadi dia akan mengisi aliran sungai. Kemudian yang kedua yaitu confined aquifer ya. Jadi ini adalah aquifer yang overlain, yang dia ditimpa oleh sebuah lapisan confining layer. Nah, dari mana recharge-nya ya? Recharge-nya terjadi di recharge area. Jadi ada namanya recharge area atau bahasa Indonesianya daerah imbuhan ya. Daerah resapan. Nah, daerah resapan ini di mana aquifer itu tersingkap. Nah, jadi tersingkapnya lapisan confined aquifer itu bisa jadi bukan tepat di atas, tapi dia di tempat yang lain. Dia bisa di puncak gunung, puncak bukit ya.
Seperti misalnya lapisan-lapisan air tanah yang ada di kedalaman yang di bawah Jakarta. Nah itu tersingkapnya mungkin di daerah selatan, di Bogor ya, Bogor atau Depok ya. Sehingga ketika kita ingin mengisi air tanah di lapisan konven aquifer Jakarta, maka yang harus kita perhatikan adalah recharge areanya yang ada di Bogor atau di Depoknya. Nah, itu. Atau bisa juga ya dia itu by slow downward leakage ya. Jadi bisa juga terjadi kebocoran ya, lapisan si confining layer-nya itu bocor sehingga bisa memindahkan dari lapisan unconfined aquifer ke confined aquifer yang di bawahnya. Bisa juga seperti itu, tapi itu akan sangat lambat. Kemudian, nah ini potentiometric surface ya, ini adalah permukaan ya, yang jadi ada namanya permukaan potentiometrik. Nah ini adalah apa namanya garis yang menunjukkan kesamaan nilai hydraulic head tadi ya. Jadi atau sama seperti garis kontur di elevasi peta topografi ya. Kalau yang unconfined aquifer tadi, nah ini adalah garis water table ini adalah menunjukkan merepresentasikan hydraulic head-nya. Jadi ini bisa setara, jadi water table bisa sama dengan hydraulic head-nya. Ya. Sehingga kalau untuk lapisan yang unconfined, ini bisa langsung kita simpulkan bahwa alirannya pasti dari sini ke sini, ya. Karena dari tinggi ke rendah sudah langsung kelihatan. Tapi kalau untuk lapisan yang confined aquifer kita harus buat lagi, ya petanya. Kita harus buat lagi permukaannya yang namanya permukaan potentiometrik tadi, yang alirannya itu tegak lurus dengan garis konturnya. Nah ini seperti ini. Ini contohnya lapisan confined ya, confined aquifer ya. Ini ada confining unitnya yang abu-abu. Nah ini karena dia tertekan, maka dia tidak punya dia tidak punya water table seperti di lapisan unconfined tadi. Karena dia dibatasi oleh lapisan yang impermeable tadi ini. Sehingga ketika kalau misalnya kita buatkan sumur-sumur ini ya, yang sebagai piezometer juga, sebagai alat untuk mengukur ketinggian hydraulic head-nya, maka kita akan dapatkan ya, di 3 titik ini, di titik yang paling atas misalnya. Di titik yang paling atas ini kita akan melihat potensiometriknya itu sebenarnya setinggi ini saja, cuma rendah seperti ini. Ini adalah potensiometriknya. Kemudian di bagian ini, karena ini potensiometriknya, ini hydraulic head-nya ya, ini garis hydraulic head-nya, maka kita akan melihat ternyata meskipun ketebalan lapisannya cuma sampai sini, tapi ketika kita buatkan sumur, airnya itu bisa sampai naik dengan sendirinya sampai ketinggian sini. Jadi dia punya kekuatan untuk mengangkat air dari sini ke sini tanpa pakai pompa, tanpa menggunakan pompa. Nah, kemudian kalau yang di sini, nah ini karena ini potensiometriknya di sini, maka dia akan mengalir sampai melebihi permukaan sumurnya. Sampai melebihi permukaan sumurnya, sehingga nanti inilah yang disebut sebagai sumur artesis. Ya, sumur artesis itu adalah sumur yang bisa mampu mengangkat air tanpa menggunakan pompa. Nah, ini yang disebut sebagai garis potensiometrik ya, atau garis hydraulic head-nya. Oke, nah ini ilustrasi yang lain. Jadi kalau misalnya ini unconfined aquifernya ya, bisa kita lihat di sini. Ini permukaan, ini sumurnya ya. Nah, ketinggian water table-nya itu akan sama dengan ketinggian air di sumurnya. Ya, untuk yang lapisan unconfined. Tapi kalau untuk lapisan confined, kita bisa lihat, nah ini ketebalan lapisannya cuma sampai sini. Tapi ketika kita buatkan sumur, nah dia bisa melebihi permukaan tanah. Ya, ini permukaan tanahnya, dia bisa melebihi permukaan tanahnya. Karena apa? Karena ini adalah potensiometriknya. Ini adalah ketinggian hydraulic head-nya di sini. Begitu juga yang di sini. Jadi kalau confined aquifer-nya kita buatkan sumur, nah dia akan naik sampai ke sini. Nah, ini disebut sebagai non-flowing artesian, ini disebut sebagai flowing artesian. Oke. Kemudian yang ini seperti yang terakhir ya. Ini aquifer yang terakhirnya
ini adalah aquifer yang sifatnya perch, jadi dia cuma melensa gitu. Jadi dia dibentuk oleh lapisan yang sifatnya permeabilitasnya bagus, tapi bentuknya itu melensa. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi ini ya seperti ini namanya perch aquifer ya, seperti ini. Oke, ini masih sama fallot zone ya, masih ingat ya mungkin. Fallot zone adalah lapisan di bagian permukaan, di bagian paling atas ya, yang mengumpulkan air dalam 3 fase ya. Ada yang padat, bisa dalam bentuk padat, bisa dalam bentuk cair dan gas. Kalau di Indonesia mungkin yang padat tidak ada, tapi adanya yang cair dan gas. Atau juga kadang disebut sebagai zona aerasi atau zona unsaturated. Nah, zona aerasi ya ini sama tadi. Faktor reference juga sudah dijelaskan. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanya?